Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel. Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Biasakan nonton konten-konten Guru Bangsa secara tuntas agar tidak gagal paham. Hari ini kembali kita pada kecerdasan politik. Karena dengan cerdas politik, Indonesia akan lebih baik. Kita awali dari sebuah kisah di mana seorang sahabat wadul, bahasa Jawanya wadul, atau berterang kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya memang menjalankan ibadah, menjalankan sholat dan sebagainya, namun secara jujur dia mengatakan masih mengerjakan ini, masih melakukan ini yang memang masih sulit untuk ditinggalkan, terutama perbuatan-perbuatan dosanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW dengan bijak menjawab, asal jujur. Asal jujur. Nah, jawaban itu tentu saja memberikan sebuah sugesti, memberikan kekuatan, dan memberikan motivasi dia tetap berislam dan tetap menjalankan hal-hal yang diperintahkan, dan pada akhirnya mengurangi sedikit demi sedikit hal-hal yang dosa. Itulah pendekatan prospektif. Rasulullah melihat prospeknya ini bagaimana. Nah, ini kebalikan dari apa yang kita lihat di sini. Pendekatannya hampir semuanya retrospektif, ke belakang. Untuk menerima seseorang yang sebetulnya dia punya potensi, didekati dengan cara melihat ke belakang. Oh, mestinya dia kan begini, mestinya begini, mestinya begini. Kalau kita lihat di layar YouTube, ya, dari mereka yang menolak, seperti itu. Dan intinya mereka adalah keinginannya dikabulkan. Ya. Jadi ujung-ujungnya kepenginnya mengikuti mereka. Ya, itu memang wajar jadi seperti itu. Ya. Mengandalkannya satu gerakan yang menghasilkan 7 juta. 7 juta. Ya, padahal 7 juta itu bukan kekuatan murni dari dia, kekuatan yang mendukung dia, bukan. Ya. Nah, yang justru kekuatan luar biasa ini didekati secara retrospektif, sehingga menolak. Tapi intinya adalah karena ingin yang mereka inginkan. Jalan tengah yang mana? Jalan tengah yang mana? Nah, kalau jalan tengah ya nggak begitu, nggak menarik-narik ke pihaknya. Justru kita harus introspektif dan melakukan prospektif. Ya, gampangannya penolakan Amin, Anies, dan Muhaimin Iskandar ini memang pendekatannya retrospektif, bukan pendekatan
perspektif. Kalau pendekatan perspektif, saya kalau boleh menyampaikan pendapat, oke lah, kamu waktu itu begini. Sekarang, ayo kita bareng-bareng, kita lakukan ini. Deal atau not deal. Nah, kalau kayak tadi Rasulullah itu kapan asal jujur, oke, deal. Nah, mestinya kita umat kaum muslimin, saya punya penilaian beda. Sekarang itu sangat menarik bisa bergabung antara kelompok-kelompok yang ya orang mengatakannya adalah Islam modernis dan Islam tradisionalis, ya. Dari kelompok Anies yang memang modernis, walaupun Anies juga santri, tapi dia juga santri modern, ya, karena kalau kita lihat Babelan Habib Kirsin itu adalah pesantren yang modern, ya. Itu dulu ngembangkannya adalah kemasyarakatannya, lembaga kemasyarakatnya kuat. Habib Kirsin saintifiknya kuat, ya. Dan sedangkan Muhaimin Iskandar dari Nahdliyin yang diasosiasikan, walaupun tidak sepenuhnya, diasosiasikan sebagai kelompok sarungan, ya, santri deles. Kalau kata Pak Air itu santri celeng. Ya, di pondok kami waktu khutbah iftitah oleh Pak Air menyebutnya santri celeng. Santri celeng itu yang santri hakotukoti, santri hako santri, ya. Santri yang benar-benar santri, ya santri celeng gitu. Jadi walaupun tentu saja semua sudah melakukan inovasi dan sebagainya dari pesat-pesat itu, sehingga dikotomi santri modern, santri tradisional itu ya tidak tepat lagi. Namun tidak apa-apa, masih dalam kategori katakanlah konstituen yang berbeda dan akan menjadi kuat. Jadi udahlah, lupakan karena ini sesama santri, sesama kaum muslimin. Beda kalau dengan non muslimin, kita nggak bisa tasamuh seperti ini, karena ini sama-sama muslim. Yang banyak bicara itu kan sebetulnya kelompok-kelompok yang berapa sih anggotanya sebetulnya. Nah, kelompok-kelompok yang berjuangnya dengan diam, dengan doa, ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Padahal hasilnya mungkin jauh lebih besar loh. Kelompok-kelompok kaum muslimin yang berjuang dengan doa, bukan dengan retorika, mungkin hasilnya lebih besar. Karena doanya mengetuk-ngetuk pintu langit, kan begitu. Nah, tapi karena tidak banyak bicara, itu kelihatannya diam-diam saja. Padahal diamnya kaum muslimin itu mungkin jauh lebih hebat daripada yang teriak-teriak. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Itu kalau kita mau pakai pendekatan spiritual, kita ingat ada pendekatan spiritual. Tapi kayaknya kita juga terjebak pada pendekatan retorika. Nah, ini hal-hal yang harus kita perbaiki. Kalau nggak seperti ini, kita nggak akan bersatu-satu deh. Ya. Sejak dulu mesti begitu. Kelompok ini kan tidak memerangi ini. Ya. Yang memerangi kelompok gue, jadi gue yang harus maju. Ya, ini yang dilarang Rasulullah kan. Dan tidak akan masuk surga orang-orang yang seperti itu, yang merasa
dirinya lebih baik, yang merasa ujub, yang merasa takabur, ya kan? Karena la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana, siapapun yang fi qalbihi, di dalam hatinya misqala dzarratin misqala dzarratin, laksana sebiji zarah dari minal kibar, dari keangkuhan. Nah, jadi tapi ini menjadi sesuatu yang banyak didukung. Orang-orang yang bicaranya keras, bicaranya kadang-kadang melampaui batas, kadang-kadang tidak ingat akhlakul karimah, ini banyak didukung. Nah, ini sebuah penyakit yang sesungguhnya harus kita kikis bersama-sama. Jadi sekali lagi, menurut saya udah kelompok Amin, Anies dan Muhaimin Iskandar dengan deal-deal yang prospektif, saya yakin Anies melakukan yang terbaik ya, meskipun diam dan dengan senyum, tapi dia melakukannya dengan secara holistik. Ya. Dia melibatkan alam semesta untuk sebuah usaha dan doa. Faktanya, untuk memilih siapa, dia membawa nama ke Makkah Al-Mukarramah untuk dikonsultasikan. Itu bentuk-bentuk dari upaya spiritual yang bagian dari holistik tadi. Jadi saya yakin Anies melakukan itu, dan jika saudara kita melakukan sesuatu yang pada tracknya dan ada pilihannya, tinggal kita bagaimana deal-deal prospektif yang harus kita lakukan. Sekali lagi bagi saudara sekalian, jangan mudah terpengaruh dengan slogan-slogan, dengan retorika seakan mengatasnamakan Islam, seakan mengatakan jalur tengah. Lihat saja amalannya jalur tengah apa jalur atas. Nah, hal-hal ini seperti yang harus kita pahami. Dan satu hal yang harus kita ingat, bukan mereka yang banyak suap-suap dengan upaya retorika yang lebih hebat. Mungkin mereka yang dengan tangisan, dengan rintihan, dengan doa, itulah doa kekuatan yang sesungguhnya. Jadi banyak saudara-saudara kita yang berusaha dengan cara begitu. Dan mudah-mudahan Allah akan bukan hijab, ya kan? Sudah terbuka bagaimana ya, hubungan Prabowo dan pihak-pihak tertentu yang terkait, katanya Islam beginilah. Nah, itu kan sesuatu yang menampar kaum muslimin sendiri. Itu harus diperhatikan, dan itu harus menjadi landasan melangkah kita untuk melakukan pendekatan prospektif dalam mewujudkan isu Islam wal muslimin di Indonesia ini. Mumpung ada calon yang bagus, mumpung ada calon yang membelanya dengan prestasi, bukan dengan basa-basi. Nah, itu satu hal yang harus diperhatikan. Sedangkan yang cawapresnya itu juga kita harus hargai dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kalau dia mau bergabung dan bareng-bareng kita bahu-membahu, why not? Itulah yang harus kita perhatikan. Ya. Dan saya pikir kita harus mengakhiri perdebat-perdebat panjang, karena kita harus berjuang justru untuk menggolkan itu. Enggak perlu untuk mencoba menggagalkan, mengganti. Waktu sudah mepet dan kita harus segera action. Kalau begini actionnya kapan? Ya.
Itulah yang saya sampaikan kali ini. Sekali lagi, dekatilah dengan pendekatan prospektif, dengan deal-deal MOU yang betul-betul berlaku. Dan dalam kekuatan politik ini, coba kita harus melihat bahwa ini adalah konteks politik. Jadi, lakukan dengan pendekatan politik. Jangan sampai belum apa-apa waktu yang lalu pihak-pihak itu yang mengajukan justru bukan dengan tokoh-tokoh yang terkenal Islam. Sekarang bertentangan. Ya itulah. Kalau saya harus ingat juga, sekali lanjut dalam ujian, seumur hidup orang tak percaya. Saya tak percaya. Ketika kita menghadiri reuni pertama dan disetujui bagi buku-buku Prabowo, selanjutnya nggak pernah datang lagi. Nah, kita dimanfaatin. Dan tidak merasa memanfaatkan itu, ya kembali ada tanggung jawab sendiri nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.